Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Natasa Aulia, NIM 2032080, perwakilan dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 dengan materi collaborative learning yang beranggotakan yang pertama, Danisa Alzura Olpeda. Yang kedua, Muhammad Rifai Adlani. Yang ketiga, Trisanti Nurul Hayatullah. Dan yang terakhir, saya sendiri, Oni Natasa Aulia. Adapun pokok materi pada kelompok 9 kali ini, yang pertama, pengertian collaborative learning. Yang kedua, asumsi-asumsi dalam collaborative learning. Yang ketiga, bentuk-bentuk dalam collaborative learning. Yang keempat, tujuan collaborative learning. Dan yang terakhir, tantangan dalam pelaksanaan collaborative learning. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Danisa. Kepada Saudari Danisa, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian collaborative learning. Menurut pendapat Koahe, collaborative learning yaitu bekerja bersama dengan yang lain, kerjasama, bekerja dalam bagian satu tim, dan di dalamnya bercampur di dalam satu kelompok menuju keberhasilan bersama. Sedangkan Gohahe mendefinisikan bahwa collaborative learning mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa dalam satu kelompok yang bervariasi tingkat kecakapannya bekerja sama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan bersama. Dari pengertian collaborative learning yang diungkapkan oleh berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian collaborative learning adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan di mana pengajar dan pembelajar terikat dalam kelompok pembelajarannya untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau menciptakan suatu produk. Dalam lingkungan collaborative learning, pembelajar memerlukan kemampuan sosial dan emosional untuk mau mendengarkan perspektif dari rekan-rekan di kelompoknya, dan perlu untuk mengemukakan dan mempertahankan pikirannya. Sehingga, dalam pelaksanaan collaborative learning, pembelajar tidak semata-mata hanya mengandalkan pendapat ahli atau buku panduan, tetapi mereka mulai menciptakan atau memunculkan kerangka pikir untuk mereka sendiri. Dalam setting collaborative learning, pembelajar berkesempatan untuk beradu argumen dengan teman sesamanya, mengemukakan dan mempertahankan pendapatnya, menerima pendapat lainnya, dan mempertanyakan kerangka pikir atau konsep berpikir teman-teman lainnya. Dan mereka terlibat aktif dalam semua proses itu. Sekian. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh M. Rifai. Kepada Rifai, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi dalam collaborative learning. Yang pertama adalah, belajar adalah sebuah proses aktif mengkonstruksi pengetahuan atau konstruk sistem. Seseorang dikatakan belajar apabila dirinya terlibat aktif dalam mempelajari suatu materi. Dalam mempelajari hal-hal baru, pembelajar mesti bekerja dengan aktif, dengan tujuan dan cara yang jelas. Mereka perlu mengintegrasikan pengetahuan mereka yang telah ada dengan pengetahuan baru yang mereka pelajari, atau mengorganisasikan pengetahuan lama mereka dengan pengetahuan baru. Dalam collaborative learning, mereka tidak semata menerima sesuatu yang baru, tetapi mereka bisa menciptakan atau menemukan hal baru berdasarkan informasi yang telah didapatkan. Yang kedua adalah, belajar bergantung kepada banyaknya situasi atau kondisi yang terjadi. Dalam collaborative learning, belajar akan dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang menantang. Mereka akan diberikan tugas-tugas atau pertanyaan yang memerlukan pemecahannya, sehingga nalar dan kemampuan pemecahan masalahnya jadi semakin terasa. Yang ketiga, setiap pelajar itu tidak sama. Pada dasarnya, setiap pelajar memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
seperti gaya belajar yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sifat yang berbeda, dan pemikiran yang berbeda. Jadi, tidak ada satu pendekatan yang bisa merangkul semua pelajar. Lewat collaborative learning, mereka bisa menggabungkan cara belajar dan idenya masing-masing. Yang keempat, belajar terjadi melalui interaksi sosial. Belajar merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat sosial, di mana dalam prosesnya dibutuhkan interaksi dan komunikasi untuk membentuk pemahaman dan makna yang dapat diterima oleh semua. Berikutnya adalah bentuk-bentuk dalam collaborative learning. Yang pertama, cooperative learning. Cooperative learning muncul berdasarkan teori social interdependence. Pada teori ini, individu saling berinteraksi dalam situasi atau kondisi sosial. Dalam cooperative learning, individu akan bekerja sama, berkompetisi, dan membangun tujuannya. Ini berpengaruh terhadap peningkatan prestasi, kedekatan, self-esteem, dan kemampuan sosial pembelajar. Pada bentuk ini, kelompok akan diberikan tugas-tugas, kemudian mereka bersama-sama menyelesaikan tugas itu. Yang kedua, problem atau centered instruction, memfokuskan kepada instruksi yang diberikan oleh pengajar kepada pembelajar. Pembelajar diberikan guide desain kerja kelompok, kasus, dan mensimulasikan. Yang ketiga, writing group. Dalam bentuk ini, pembelajar mengemukakan idenya lewat lisan dan tulisan. Sebelum mereka berdiskusi lewat lisan, mereka menuangkan ide-idenya lewat tulisan, kemudian mereka saling bertukar dan membaca tulisan rekan-rekan mereka masing-masing. Kemudian mereka berdiskusi dan membuat keputusan berdasarkan hasil diskusi tersebut. Yang keempat, peer teaching. Pada bentuk ini, mereka dituntut untuk bekerja sama. Akan ada pembelajar yang mempunyai kemampuan lebih di bidang-bidang tertentu, sehingga mereka bisa saling berbagi dan mengajarkan bidang-bidang yang dikuasainya dengan teman-temannya dalam kelompok. Semua peserta mengajarkan hal-hal yang dia kuasai ke anggota kelompok lainnya. Yang kelima, discussion group and seminar. Collaborative learning bisa juga dalam bentuk yang lebih formal. Pada bentuk diskusi grup dan seminar ini, collaborative learning dilakukan dalam setting formal dengan adanya protokol-protokol pelaksanaan seperti adanya moderator. Tiap-tiap peserta akan mempresentasikan gagasan-gagasannya. Peserta lain menanggapi gagasan tersebut. Sekian. Baiklah, materi terakhir akan disampaikan oleh Tri Santi. Kepada Tri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Leni. Dalam bentuk problem center instruction, pelaksanaannya dilakukan lewat 3 proses. Yang pertama ada guide instruction. Dalam guide instruction dibuatkan aturan-aturan dalam pelaksanaan collaborative learning, perencanaan, dan target-target yang akan dicapai. Yang kedua, kasus. Diberikan narasi situasi yang berisi masalah-masalah yang harus mereka analisis dan temukan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, ada simulasi. Pada bentuk ini, mereka diminta menstimulasikan tentang situasi sebenarnya, mulai di situasi yang terjadi dan pemecahan masalahnya. Tujuan collaborative learning. Yang pertama, keterlibatan pembelajar. Dalam collaborative learning, pembelajar disetting untuk terlibat aktif tidak hanya dengan pelajarannya, tetapi dengan rekan-rekan sesama kelompoknya. Yang kedua, kerjasama. Collaborative learning membentuk pembelajar untuk bekerja sama dalam kelompok, mengerjakan tugas, atau memecahkan masalah yang diberikan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Collaborative learning membentuk pembelajar bertanggung jawab secara sosial. Mereka akan mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat rekannya. Mereka akan berdialog dan mengambil keputusan bersama-sama. Tantangan dalam collaborative learning. Dalam pelaksanaan collaborative learning akan ada beberapa kesulitan, yaitu yang pertama, keterlibatan aktif semua siswa. Akan ada siswa yang terlampau aktif dan akan ada siswa yang cenderung diam saja. Perlu kepandaian instruktur untuk memancing semua siswa terlibat aktif. Yang kedua, kemampuan komunikasi pembelajar. Jika semua pembelajar mempunyai kemampuan komunikasi yang rendah, maka pelaksanaan collaborative learning bisa berjalan tidak maksimal. Yang ketiga, akan terbentuk kelompok kecil. Dalam setting ruang kelas, masing-masing akan membentuk kelompok-kelompok kecil dan mereka berdiskusi dalam kelompok itu. Ini memungkinkan akan membuat ruangan menjadi terlalu bising.
Baiklah, sekian persentase dari kelompok 9. Saya Oni Natasa Aulia, perwakilan yang menjadi moderator, mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik dalam penyampaian ataupun penampilan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.